kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Semua yang katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan syukurkan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar katakan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Hai guys, Hai. welcome back to welcome back to di bulan Mei, di awal Mei ya? Yes, Wow, di awal Mei. Ya ampun. Selamat datang Mei. Apa kabar Mei? Mei siapa nih? Mei cantik. Iya. Enggak deh. Canda. Enggak Andre ini. Udah lama lo enggak ke Andre ya? Yes. Ya ampun, sudah 30 tahun guys enggak ke Andre. Di Covid ini sering memperpanjang waktu yang sangat lama. Tidak melihat ke Andre, saya kan semakin kurus ke Andre ya? Dari sedotan. Wow. Oke. Di awal bulan Mei ini kita ngapain
Kita khotbah Kak Andre. Ya Iya. ampun. Hari ini khotbah akan dibawakan oleh Abang Rizky. Kak Andre. Abang Rizky. Oh, iya. Oke. Minggu ini akan dibawakan lagi bersama Abang kita yang ganteng. Duh, bohong guys. Jauh saya. Oke. Minggu ini tema awal kita adalah Apa bang? apa Kak Andre? Oh iya Kak Andre. What? Kita kan harus doa dulu. Masa Oh iya. kita khotbah nggak doa dulu? Bener tuh. Ayo sudah, kita doa. Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, di mana kami masih punya kesempatan untuk bisa sharing bareng sama teman-teman, kita bisa saling mendoakan satu sama lain Bapak. Dan malam ini kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bang Rizky Bapak. Kiranya firman yang disampaikan oleh Bang Rizky ini merupakan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapak untuk setiap anak-anak yang ada di tempat ini Bapak. Kami mengucap syukur Bapak, berkati Bang Rizky dalam sharing firman Tuhan hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Men. Wow. Kita akan membahas tentang namanya affection to parent. Wow. Maaf ya sedikit kalau misalnya pronunciation-nya nggak bagus. Gimana Kak Andre? Coba sebutkan apa judulnya? Affection to parents. Walah, mantap. Kita hampir sama ya omongan kita ya. Hampir sama ya gitu. Rada nggak jago bahasa Inggrisnya. Maaf ya teman-teman ya. Nggak Oke. jago. Apa sih affection to parent? Iya. Affection itu sebenarnya kasih sayang kita kepada orang tua. Ya sebenarnya itu sama dengan love, cuma affection itu lebih ke kata lainnya dari love, affection. Mungkin tuh teman-teman yang jago bahasa Inggris mungkin bisa mengerti apa itu affection gitu, apa itu love. Jadi kayak di bahasa Inggris kan banyak kata-kata yang kayak apa ya? Kayak verb gitu kan. Ada kata kerja katanya. Affection tuh kayaknya Bisa jadi. affection tuh kayaknya kata apa ya? Kata hati kayaknya sebenarnya affection. Abang lupa soalnya. Oke. Kenapa kita membahas affection to parent? Karena itu akan sangat penting bagi kehidupan kita ke depan. wow, itu benar sih sebenarnya guys. Oke, kenapa kita membahas hari ini tentang kasih sayang kita kepada orang tua? Karena miris nggak sih di masa sekarang tuh kalau kita lihat video-video tuh banyak anak-anak remaja yang dia nggak respect banget sama orang tuanya. Ya, banyak sih nggak tahu ya. Tapi yang sekarang ini kejadiannya tuh tambah parah. Dimana ada yang anak membunuh orang tua, anak mukul orang tua. Yang parah banget itu ya bunuh itu. Iya. Kayak maksudnya udah nggak punya rasa hormat lagi gitu loh sama bapaknya, sama ibunya. Iya benar. Padahal bapak sama ibunya itu udah nunjukin kasih sayang yang terbaik untuk anaknya. Mungkin walaupun hal itu ya anaknya nanggepnya beda gitu loh. Bener. Cara bapaknya yang kurang oke di hadapan anaknya. Nah itu yang terjadi di zaman sekarang. Kenapa hal itu terjadi? Banyak faktor sih sebenarnya. Yang pasti hal yang paling utama adalah dia kurang namanya kasih sayang kita kepada orang tua. Kasih sayang orang tua pada anaknya. Kasih sayang anaknya terhadap orang tua. Kurangnya perhatian. Bisa aja mungkin orang tuanya pernah melakukan hal yang jahat, mungkin bukan nggak jahat sih sebenarnya, hal yang tidak mengenakan di hati anaknya yang membuat itu anaknya menjadi akar kepahitan dengan orang tuanya. Benar. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat anak zaman sekarang tuh, karena dia sudah tidak respect sama orang tua, mereka tuh nggak pernah menunjukkan yang namanya kasih sayangnya kepada orang tua. Bahkan ada yang kayak ini hal yang simpel ya, misalnya pegang tangan mama waktu belanja. Itu kan untuk kita kayak untuk anak-anak cowok mungkin zaman sekarang kayak ih apaan sih, ih jijik banget, apain sih gitu. Padahal itu adalah satu bukti kasih sayang kita kepada orang tua dan hal yang simpel. Bayangin. Tapi entah kenapa ya, kalau belanja bareng emak sama bapak gitu, asik aja gitu loh. Bener. Paling seneng narik tangannya mama, buat beli. Kayak gitu kayak penjaganya gitu ya. Yes, benar. Kayak bodyguardnya gitu, Bawa bodyguardnya belanjaan mama. mama gitu. I love you mama. Oke. Sebenarnya boleh nggak sih Kak Andre kita yang pernah dapat hal yang tidak mengenakan dari orang tua, kayak orang tua pernah menyakiti hati kita, boleh nggak sih kita balas sebenarnya? Jujur ya, dulu aku pernah gitu. Aku pengen banget bales. Aku nggak ngerti. Waktu itu masih kurang paham tentang bagaimana cara orang tua tuh nyampein kasih sayangnya ke kita gitu loh. Tapi itu
hal itu nggak boleh sebenarnya. Aku sadarnya baru-baru ini aja karena udah mengerti, udah paham. Karena itu caranya orang tua kita untuk menunjukin kasih sayangnya ke kita gitu. Nah itu benar. Ingat, nggak boleh namanya kita balas dendam dengan hal-hal yang orang tua pernah lakukan ke kita. Meskipun itu menyakiti hati kita nggak boleh seperti itu. Karena itu akan membawa kutuk dalam kehidupan kita. Itu nggak akan bawa berkat, itu nggak akan bawa hal apapun yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita buka di Perjanjian Lama di kitab Ulangan pasal 27 ayat 16, di sini ngomong, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya dan seluruh bangsanya berkatalah amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Memandang rendah itu bukan berarti mengejek orang tuaku. Bukan. Nggak seperti itu aja, nggak hanya mengejek. Bahkan kalau kamu sampai memukul orang tuamu itu termasuk kutuk. Dan itu akan terus berlanjut ke kehidupan ntar kalau kamu Kedepannya misal kamu masuk ke pernikahan juga, itu akan menjadi kutuk seperti itu. Itu akan terjadi lagi di kehidupan yang akan datang. Nah itu nggak boleh dan itu harus diputuskan untuk hal seperti itu. Dan yang kedua, di sini tuh Tuhan tegasin gitu loh. Yang namanya tuh menghormati orang tua kan ada di kitab Ulangan 20 yang masuk 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Nah, kan ngomong kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Oke, yang kita bahas ini adalah benar. Yang pertama kita pasti namanya harus mengasihi Tuhan. Kenapa? Penting. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak akan bisa mengasihi orang lain. Yang kedua, kita akan bahas tentang namanya kasihilah sesama manusia. Sesama manusia bukan hanya sebagai kerabat, bukan hanya sebagai teman, tapi orang tuamu juga harus dikasihi. Kenapa? Ada Tuhan ngomong di Alkitab di 10 perintah Allah begini. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjanglah umurmu di tanah Tuhan yang di tanah yang Tuhan berikan padamu. Hormati orang tua, umur kita panjang, men. Ingat, umur kita panjang. Sepanjang jalan kenangan. Enggak. Ini terdengar hal-hal yang sebenarnya sedikit simple. Mungkin ada yang bilang, hal sepele, hormati orang tua. Tapi justru itu yang paling Tuhan inginkan gitu loh untuk kita. Benar. Orang tua kita harus kita hormati, orang tua kita harus kita sayangi. Tadi Abang Rizky bilang, kalau kamu sampai memandang rendah, itu firman Tuhan yang mengatakan, disampaikan oleh Bang Rizky tadi di Kejadian 20 ya? Salah tuh. Salah. Di Ulangan 20. Ulangan 27 ayat 16. Kak Andre yang perhatiin kan. Jangan seperti Kak Andre. Tapi gini, benar. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Itu hal yang sepele, terlihat hal sepele, tapi itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Benar. Karena itu nggak akan mendatangkan kutuk dari Tuhan untuk kamu gitu loh. Itu nggak akan mendatangkan hal-hal yang berbahaya untuk kehidupan pribadi kalian masing-masing. Benar. Jadi jangan dianggap sepele hal seperti ini. Iya, hal sepele kayak Alkitab bilang hormatilah ibu itu harus dianggap serius juga. Itu bukan hal penting. yang sepele sebenarnya. Benar. Itu kunci sukses kita dalam kehidupan. Benar sekali. Itulah kunci utama. Di kitab Amsal pun ngomong hormatilah ayah dan ibumu dan kalungkanlah itu pada lehermu. Wow, keren banget firmannya. Duh, Amsal siapa yang buat? Salomo. Nah, Salomo aja menghormati bapaknya Daud. Amsal Salomo yang buat. Guys, kalau kalian nggak tahu guys, mohon bicara. Bukan Salomo yang buat, Tuhan yang buat Ya, Amsal. Tuhan. Salomo yang menuliskannya. Benar, dari hati. Menyalurkan gitu kan, Andre? Yes, Andre benar. pinter nih. Seperti kan, Andre? Oke. Abang ada dari kita tuh abang suka 2 karakter. Siapa tuh, Bang? Kan belum selesai dinanya, belum penjelasan. Iya, betul. 2 karakter yang benar-benar menghormati orang tuanya. Yang pertama adalah Daud. Wih, Raja Wow. Daud. Kok bisa Daud bang menghormati orang tuanya? Lah bayangin, Daud dari kecil dia disuruh ayahnya mengembalakan Kambing. Domba. Kambing apa domba? Domba. Mengembalakan domba. Meskipun nggak sebanyak yang ayahnya punya, tapi dia tetap mengerjakan, dia menghormati apa yang ayahnya minta. Dan itulah sisi bagus dari Daud. Dia ngelakuin dengan sukacita. Bener, dia nggak ada yang namanya Sungut-sungut. disuruh kamu jagain tuh dombanya. Masih cuma 3 sih pak.
cuma 4 sih. Ya banyak kayak 100, 1000 gitu. Wah, kayak gitu. banyak banget tuh 1000. Ya, hal seperti itu tuh nggak boleh. Jadi pasti orang tua tuh menyuruh kita sesuatu tuh sesuai dengan porsinya kita gitu. Benar. Pasti tuh akan melihat bahwa kamu bisa di porsi segini. Nggak mungkin tuh orang tua langsung nyuruh, nih porsi yang besar, kok kasih sama kamu, kan nggak mungkin. Enggak. Pasti orang tua tuh akan memilah hal-hal yang baik untuk kamu juga. Nah, yang kedua adalah Yusuf. Yusuf, kenapa tuh Yusuf? Yusuf adalah siapa yang tanya Yusuf? Yusuf itu anaknya. Aduh Kak Andre. Aku lupa. Ya ampun. Ya, Andre. Jangan seperti Kak Andre, guys. Oke, kita akan bahas Yusuf. Kenapa kita bahas Yusuf? Yusuf adalah orang yang sangat diberkati Tuhan dari masa kecilnya. Bahkan Yusuf itu bisa dibilang hidupnya tuh ya bisa dibilang Berkelimpahan. Anak kesayangan bapaknya tuh. Anak kesayangan bapaknya. Tapi bapaknya lupa. Bahkan bapaknya itu ngasih dia jubah paling bagus gitu loh. Daripada Jubah paling mahal kakak-kakaknya. daripada kakaknya. Karena Yusuf diberkati dari masa kecilnya. Nah, yang mau kasih tahu di sini adalah ketika Yusuf dibuang Dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual dan dia menjadi perdana menteri di Mesir. Di Mesir, orang kedua paling hebat. Orang pada tangan masanya. kanannya Firaun lah gitu. Ada nggak waktu dia ketemu sama bapaknya terus dia bilang, ah udahlah bapak, kamu udah sakitin hatiku, saudara-saudara kamu udah sakitin hatiku gitu. Ada nggak penjelasannya? Enggak sih. Nggak ada kan? Yusuf Bahkan malah nerima dengan sukacita. bahkan Yusuf itu dia sampai tersungkur di tanah saking dia kangennya Sujud dengan di hadapan sujud di bapaknya hadapan gitu. bapaknya. Saking dia menghormati bapaknya. Padahal Yusuf tuh bisa punya hak sebenarnya untuk marah. Bener Tapi dia banget. tidak melakukan itu karena dia melihat bahwa kasihnya dia sama orang tua tuh lebih besar. Lebih besar. Dia benar-benar menghormati bapaknya, Bener. kakak-kakaknya dia kasih. Orang-orang yang udah buat jahat sama dia nggak ngelakuin itu. Bener. Bahkan dia ngasih saudara-saudaranya kan. Bahkan dia bilang, udah kita tinggal sama-samanya di Mesir. Bener banget. Nah, dari situ kita harus paham bahwa Tuhan sudah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita kan. Ya, kita tuh udah banyak hal yang Tuhan taruh, udah banyak contoh yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tinggal kita mempraktekannya apa enggak. Tinggal kita mau mempresentasikannya dalam kehidupan kita apa enggak. Nah, sebenarnya susah nggak sih kita mengasihi orang tua? Itu sebenarnya nggak susah sebenarnya. Kalau kalian mau ada niat dalam hati kalian untuk mengasihi orang tua itu sebenarnya nggak ada namanya susah dalam kehidupan. Asal ada niat. Tapi kalau kalian cuma ngomong tapi nggak ada tindakan, ya bohong. Sama aja Kalian bohong. mau ngapain coba? Oke, yang pertama tidak menyakiti hati orang tua. Gimana tuh bang? Contohnya gini, kalian pasti kan pernah kan yang namanya marah sama orang tua, tapi pasti pernah namanya cekcok dengan orang tua, pernah Sering ribut sih. sama orang tua. Sering banget. Pernah nggak sih kita mengeluarkan kata-kata yang baik atau kita yang mengalah sama orang tua waktu kita marah? Enggak kan? Jarang kan? Jarang banget. Jarang banget yang Dan namanya itu anak. susah banget untuk Iya. diinget ya. Lebih sering kita tuh kayaknya marah-marah sama Tuh, orang tua. Bener, kita lebih waktu kita emosi, ya kita nggak akan mikir itu orang tua apa enggak gitu. Bener, apa aja kita bisa teriakin, bisa kita marahin. Itu kayaknya kalau emosi itu susah banget. Bener. Bahaya emosi, bahaya. Emosi itu hal yang paling susah dikendaliin. Apalagi kalau kita sudah menyapa emosi, pasti kita nggak sadar kita melakukan kata-kata yang menyakiti Kurang orang lain. pantas. Contohnya seperti ini, Pak, aku benci kamu. Itu hal yang simpel. Wih, Kata benci sama orang tua itu udah sangat menyakiti hati orang tua kayak ditusuk Bayangin. gitu. Kalian sudah dirawat dari kalian 9 bulan di kandungan ibu bayi. kalian, dari kalian kecil sampai kalian besar sekarang, terus kalian mengatakan aku benci papa mama. Bukan itu hal yang menyakiti orang tua? Banget. Ya Kayaknya aku juga udah, maksudnya dengar kata seperti itu tuh rasanya sakit banget. Sakit. Walaupun mungkin ya secara nggak sadar dulu pernah ngelakuin itu, tapi aku udah minta ampun gitu loh. Maksudnya buat teman-teman jangan pernah lagi ngelakuin hal itu. Itu bener-bener kayak kita tuh bunuh orang tua secara nggak langsung. Kita langsung menyerang hati orang tua, guys. Kita menyayat hati orang tua. Wih, itu Itu- ngeri banget itu. Perasaan orang tua seperti itu. Nangis orang tua kayak gitu. Nangis. Aku juga nangis. Sabar bang, sabar. Sabar bang. Social Oh, iya. distancing, social Social distancing. 1 meter. Ini udah 30 meter kan? Jangan 30 banyak. meter. Yang kedua, Yang kedua apa tuh bang? tidak mengutuki orang tua. Weh,
Bahaya tuh. Ini tuh- Jangan. Ngeri banget itu. Ini tuh sering terjadi di anak-anak remaja. Tapi nggak sadar sebenarnya. Contohnya, papa, mama, udah. Papa, mama, kita selesai. Aku nggak butuh papa, mama lagi. Papa, mama sudah selesai dalam hidupku. Udah, kita nggak ada hubungan apa-apa. Itu termasuk dalam kutuk. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah menganggap hubungan darah kita udah selesai. Mutusin hubungan. Mutusin hubungan. Emang kayak mutusin hubungan sama pacar. Tuh. Sembarangan. Mutusin hubungan sama pacar, Beda. beda, masih bisa disambung. Mutusin hubungan sama orang tua, Wah, wow. dikutuk Tuhan tuh kita. Bener. Bahaya. Iya kalau kita bagus hidupnya, kalau enggak, Mati kita. wow guys, mohon ya, please. Jangan. Itu nggak boleh. Itu bener, itu nggak boleh. Sama namanya. sekali nggak boleh dicoba-coba. Jangan pernah kita namanya mengutuk orang tua kita. Jangan. Pasti ada yang anggapannya gini. Kalau secara kasarnya, pasti ada anak-anak yang mungkin ya dia sudah sangat emosi, akhirnya menggunakan kata-kata kasar. Bahaya. Kata-kata Kayak kasar. nyumpahin. Ya bisa nyumpahin, bisa gitu. Ini contoh ya, contoh. Mak, jelek. Wow. Mak, tit. Jangan seperti Kak Andre ya guys. Contoh. Nah, nggak berani ngomong sampai segitunya. Contoh ya, Contoh. contoh. Jangan ditiru. Titnya aja tit gitu. Tuh. Nah, udah selesai. Oke, yang ketiga, menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Itu tuh hal yang simpel sebenarnya, menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Aku nggak tahu ya, hal yang simpel. Kalian pergi keluar, cium tangan orang tua kalian aja. Cium tangan nih, cium tangan orang tua kalian tuh orang tua kalian sudah seneng, sudah bahagia. Bener. Karena gini, itu terjadi dalam kehidupan abang. Jadi waktu kecil, waktu abang SD, SMP, setiap abang pergi sekolah, abang selalu cium tangan. Pak, Ma, abang pergi sekolah cium tangan. Mulai abang beranjak SMA sampai kuliah Nggak pernah lagi. Nah, satu kali papa abang negurnya kayak negur halus gitu. Kalian tuh nggak pernah ya gitu, cium tangan orang tua lagi. Itu kayak aduh ya sudah deh gitu. Akhirnya abang udah kerja, setiap mau pergi kerja, abang harus cium tangan orang tua. Cium tangan papa mama. Itu hal yang simpel, tapi itu membuat kita tuh Nunjukin kalau kita tuh sayang sama iya, mereka. menghormati mereka gitu loh. Bener banget. Bahkan kalau nggak tahu ya, waktu abang cium tangannya papa mama abang tuh tersenyum, kayak bahagia gitu. Wih, anakku ternyata Sukacita. Papa mama sukacita. itu kayak kegantengan kita tuh kayak nambah 150% guys. Obat ganteng men. Itu obatnya ganteng. Bayangin kalau depan pacar itu kan, cium tangan, cet, ih ya ampun pacarku luar biasa. Iya, mor. Belum punya pacar. Oh iya, kasihan. Oke, yang keempat, dengan pemberian kita. Pemberian. Mungkin nggak waktu papa mama kita waktu ulang tahun kali ya. Wah, boleh. Nggak cuman waktu mereka ulang tahun. Kayak ada hari-hari spesial yang lebih dari ulang tahun itu mungkin. Contohnya nih, hari ibu. Bener. Hari ibu. Kalian kasih bunga aja. Ma, hari ibu, I love you. The best. Itu hari itu juga kalau minta mama masakin apa pasti dimasakin guys. Bener. Masakin. Mau Adanya kue, telur. adanya telur. Gorengin telur dadar tuh. Ya telur jadinya telur ini bisa di stick guys. Bayangin. Tapi rasanya Telur. mantap. Ya itulah pokoknya tuh pemberian kita seperti itu. Contohnya kayak hari ibu atau enggak ulang tahun atau enggak ya enggak mesti hari ibu, enggak mesti ulang tahun. Misalnya kita kayak kita sama orang tua kita, misalnya ketemu sama mama kita misalnya di dapur nih, mama kita lagi masak, tiba-tiba kita cium, aku sayang mama deh. Ya mungkin itu sebagian kalian kayak ih Apaan sih? Oh, itu Tapi banget, jujur ya, Bang. saat ngelakuin itu tuh ada sukacita gitu Iya, loh. di dalam ada rasa hati. bahagia gitu kita mencium orang tua kita. Iya, kita nunjukin kalau kita tuh cinta sama mama kita, Iya. kita tuh cinta sama papa kita. Bener. Itu kan apa ya, itu sebenarnya nggak akan buat kalian harga diri kalian turun, nggak akan buat Nggak. kalian malu gitu. Nggak, itu Malah itu nggak akan ada buat itu. kalian semakin dekat dengan orang tua kalian malah. Benar itu bang, benar. Yang terakhir adalah dengarkan apa yang diperintahkan. Ini. Dengarkan apa yang diperintahkan. Ini yang susah ini. Ini tuh apa namanya? Mungkin gini, mungkin anak-anak dengerin ya, dia cuma dengerin, tapi nggak ngelakuin. Itu benar. Itu yang terjadi sama anak-anak zaman sekarang. Apalagi yang namanya sudah menyentuh HP. Aduh itu Bahaya. kayak apa ya? Aduh tuh kayak
Misalnya contohnya nih, Yason suruh mamanya kan, Yason, belikan mama ayam 300 ekor. Bayangin, suruh belikan ayam 300 ekor. 300. Terus Yason lagi main PUBG. Terus kayak bentar mah, lama-lama sampai sore dia lupa nggak belikan ayam 300 ekor. Itu kan hal yang simpel yang nggak bisa dilakukan sama anak zaman sekarang. Itu nggak simpel sih bang, 300. Iya, maksudnya ya itulah. Samaan gitu loh. Hanya contoh. Cuman maksudnya nggak 300 tapi yang disuruh itu nggak dilakuin gitu loh. Iya, itu yang berbahaya sebenarnya. Itu jangan banget itu. Kayak contoh pribadi ya, saya sendiri kadang-kadang seperti itu. Andre benerin itu kan, Kak Andre kan jaga toko tuh. Benerin tuh barang. Iya bentar tuh padahal Kak Andre tuh nggak ngapa-ngapain, cuman duduk bentar doang gitu. Cuman nanggepinnya bentar sampai ditungguin gitu loh sama bapaknya Kak Andre, papanya Kak Andre. Sampai diliatin, baru Kak Andre nyadar. Oh iya, baru berangkat. Itu nggak boleh sebenarnya itu. Tapi maaf ya, masih sering nggak boleh ditiru. Ya itu sebenarnya hal yang simpel tapi sudah dilakuin. Itu juga terjadi dalam kehidupan abang kayak abang tuh kalau sudah pegang HP apalagi namanya main game, aduh itu paling susah. Kayak Riz, tolong ini Riz. Ya mah, ntar sampai 30 menit nggak dikerjain. Jangan. Akhirnya mama emosi, marah-marah baru dikerjain. Dijewer kita. Kalau nggak dijewer sih, cuma Riz, kamu udah menyakitin hati mama. Enggak seperti itu. Cuma Riz, kayak udahlah, mama aja yang kerjain, kamu nggak usah kerjain. Itu sudah bentuk teguran. Itu kan itu yang enak lah digituin sama. Gak enak banget tuh rasanya. Nah, kesimpulannya adalah, atau ada mau nanya sesuatu gitu? Nggak ada sih, cuman gini aja, mau ingetin aja. Hal-hal yang seperti ini tuh terlihat sederhana, terlihat simple, tapi hal-hal yang seperti ini ada hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita gitu. Benar-benar. Dan itu jangan dilupain, karena ini kayak hal sekecil ini pun Tuhan perhatikan gitu loh. Ya kayak hormatilah orang tuamu maka panjang usiamu. Terus hormati sesamamu, kasihilah sesamamu, maka kamu akan diberkati. Bahkan kalau kita kayak tadi Bang Rizky bilang, ada kutuk di mana saat kita tidak menghormati orang tua kita. Itu sebuah kutuk. Kata kutuk itu kata-kata yang bukan main-main gitu loh. Itu kata-kata yang benar-benar berbahaya di dalam kehidupan kita maupun ke masa depan kita nantinya. Itu aja sih Bang. Nah, kalau dari abang kesimpulannya adalah bangun yang namanya memori indah bersama orang tua. Karena di satu saat ketika kita sudah besar dan orang tua kita sudah mulai tambah tua dan dia dipanggil Tuhan, kita nggak akan pernah namanya mengulang memori itu kembali. Mau kita dimarahin gimana pun sama orang tua kita, mau kita dijewer, ditegur, dipukul apapun itu, kita tersenyum, kita bilang sama orang tua kita, maaf Pak, aku sayang kalian. Karena itu akan yang menjadi memori kita sudah gede dan kita punya anak. Itu akan menjadi memori kita dan itu akan selalu diingat semua hidup kita memori itu. Nah, buatlah memori indah bersama orang tua. Memori yang spesial. Jangan ada, maksudnya memang di kehidupan ini nggak selamanya selalu baik dan selalu bagus jalannya. Cuma berusahalah untuk membangun suatu hal yang indah bersama orang tua. Benar tuh Bang, benar. Oke, segitu aja. Mari kita doa. Terima kasih Bapak untuk segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk buat sharing dan firman yang telah kami sharing ke anak-anak remaja Bapak. Kami bersyukur Tuhan Kau Allah yang baik, Tuhan Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Bapak biarlah sharing hari ini Tuhan, di mana kami menunjukkan kasih sayang kami kepada orang tua. Kami akan tetap menunjukkannya Tuhan. Kami akan mengasihi orang tua kami Bapak. Mungkin di saat-saat ini, mungkin saat-saat ketika kami ribut orang tua kami, orang tua kami sering melakukan kata-kata menyakiti hati kami Tuhan, tapi tolong Tuhan mohon jangan untuk menjadi akar kepahitan tidak menjadi akar kepahitan dalam kehidupan kami Tuhan, tapi bisa menjadi menjadi berkat Bapak di kehidupan kami, sukacita Bapak untuk kami lebih mengasihi orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur Bapak untuk segala kasih-Mu Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, Kau berkati orang tua kami, Kau berkati kesehatan mereka Tuhan. Amin Tuhan. Biar ada memori-memori indah yang kami bangun Tuhan dalam kehidupan sama orang tua kami Bapak. Kami bersyukur Bapak untuk firman Kau berikan Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati teman-teman yang di rumah, berkati orang tua mereka Bapak, biar kasih karunia Allah menyertai hidup mereka, biar berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak. Haleluya. Amin. Oke guys, sekian sharing hari ini. Sampai jumpa di minggu depan and see you.
Mari kita siapkan perjamuan kudus yang kita akan lakukan pada sore hari ini. Seperti yang Yesus lakukan bersama muridnya sehari sebelum dia disalibkan. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Yesus. Seperti yang di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita, yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah yang sudah ada di tangan kita dengan ucapan syukur. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan atas pemulihan yang telah Kau beri buat kami. Kami menikmati Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami sudah melakukan perjamuan dan kami sudah selesai untuk beribadah pada malam hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Walaupun situasi pada saat ini tidak memungkinkan untuk kami dapat berkumpul ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan, selalu menemani kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan dalam situasi seperti ini untuk selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami akan tutup dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.